Dokter Jawa, karya Putu Fajar Arcana. Aku mimpi buruk lagi. Setiap malam, aku selalu bermimpi buruk. Seorang wanita yang ingin melahirkan. Melahirkan memang suka tak kenal waktu. Ia bisa datang kapan saja, seperti juga kematian. Kematian. Mengapa mulutku jadi melantur menyebutkan kematian? Selama 3 tahun aku di sini, puskesmas ini jadi saksi bahwa kelahiran dan kematian itu tak pernah adil. Kau boleh ngotot mengatakan, ada kelahiran pasti diimbangi dengan adanya kematian. Hukum itu membuat jumlah manusia selalu sama. Dan itu kunci eksis bangsa manusia sampai saat ini. Pendapat itu sudah harus dikoreksi dari sekarang. Di beberapa tempat bahkan, kelahirannya jauh lebih banyak daripada kematian. Lihat saja kotamu sendiri. Makin hari pemukiman menelan sawah-sawah para petani. Ruko-ruko merambah sampai hutan pinggiran kota. Itu tandanya kelahirannya jelas lebih banyak daripada kematian. Dan di sini hukum keseimbangan itu tidak berlaku. Camkan itu. Setuju? Ya harus setuju. Kalau ndak monolog iki ndak akan aku lanjutkan. Sebagai orang Jawa yang mewarisi ajaran harmoni para tetua, aku merasa dibenturkan pada kenyataan pahit yang berbeda dengan apa yang sudah diajarkan. Aku jadi saksi. Setiap kesakitan di sini hampir selalu berakhir dengan kematian. Kau tahu, terkadang aku merasa gagal sebagai seorang dokter. Harusnya aku bisa menjadi pencegah kematian. Tetapi apa? Kegagalan demi kegagalan membuatku ingin menanggalkan profesi ini. Kembali menjadi manusia biasa, sehingga tidak harus memikul beban profesi seberat ini. Tapi mungkin ini sudah takdirku. Tampil di depan publik nasional seperti ini. Yalah dalah. Yuk kalian sih enak. Duduk-duduk saja menyaksikan aku bekerja keras berlatih menjadi dokter di daerah terpencil. Aku tahu aku bukan malaikat.
Tetapi setidaknya bayi-bayi yang lahir dalam kandungan dapat lahir dengan selamat. Kalau kata orang Papua sih, bahkan sulahir pun terbanyak punya kesempatan jadi kanak-kanak toh. Semenjak semingguan lalu, sudah ada 61 anak meninggal di desa ini. Kabar buruk ini sudah viral di media sosial. Bahkan sebelumnya juga sudah dimuat bertubi-tubi nih di koran. Kata Bapak Presiden, ia sudah tetapkan ini sebagai kasus gizi terburuk sepanjang sejarah modern bangsa ini. Aku mau ceritakan sesuatu. Dulu ada kasus di desa ini kehabisan beras. Asal kalian tahu saja, kita ambil beras dari kota kabupaten itu pakai perahu. Itu makan waktu 2 hari. Tetapi katanya kapalnya pecah. Wah! Setelah tabrak batang kayu di sungai. Orang-orangnya habis dimakan buaya. Dan beras hanyut di sungai. Hampir selama 3 bulan di desa ini tak ada beras. Tetapi anehnya, warga beramai-ramai datang ke puskesmas. Mereka tuding aku sebagai dalang dari semua ini. Aku ingat Bapak Tibo sebagai kepala suku bicara paling keras. Dia bilang begini. Dokter Hartono, kami ini cuma orang primitif. Jangan sepermainkan toh. Kami juga ingin makan beras seperti orang-orang di Jawa. Tolonglah kau bawa beras untuk kami. Kau minta sepunya presiden utus orang-orang Jawa supaya cepat kirim itu beras. Kami ini bukan cuma lapar, tetapi kami juga ingin maju toh. Aku beranikan diri untuk bicara. Bapak Tibo, Sani dikirim dari Jawa cuma untuk bantu kesehatan warga toh. Begini saja, saya ada punya usul. Bagaimana kalau sementara kita kembali makan sagu saja? Bapak Tibo memotong usulku. Mana pula bisa begitu kau bicara? Zaman presiden dulu ada bilang kalau orang Papua mau modern harus makan itu beras. Makan itu sagu hanya perpanjang penderitaan. Kami tak mau lagi menderita. Sagu berarti penderitaan. Karena kami juga ingin modern toh. Galak sekali dia rupanya. Aku mencoba meredam amarah Bapak Tibo. Bapak Tibo, sudahlah. Jadi modern itu tak harus makan beras. Orang Belanda makan roti dari gandum karena gandum hidup di tanah Belanda toh. Nah kalau di tanah Papua ditumbuh sagu, kenapa kita tidak makan sagu saja? Kita bisa olah sagu jadi roti. Begitukah? Bagaimana kalau besok pagi kita sama-sama ke hutan? Kita cari sagu dan kita olah jadi roti. Bagaimana Bapak Tibo? Setujukah? Bapak Tibo memang setuju dan kami sama-sama pergi ke hutan. Tapi alangkah terkejutnya, pohon sagu hampir-hampir tak ada lagi. Lahan sagu yang ku tahu di Simang hampar luas telah berubah menjadi hamparan sawit. Waktu itu Bapak Tibo dan warga lainnya langsung berbalik arah dan tidak mengatakan apa-apa. Sejak itulah sikapnya mulai mengeras. Ia tetap ngotot ingin makan beras. Dan pemerintah di Jawa harus bertanggung jawab atas ketiadaan beras di sini. Seluruh tragedi kekurangan gizi di sini itu karena pemerintah di Jawa telah mengganti sagu dengan beras.
Kau tahu, padahal beras tak pernah ditanam di sini, sehingga harus selalu didatangkan dari luar pulau. Nah, disitulah terus terang aku merasa gagal sebagai seorang dokter yang dikirim jauh-jauh dari Pulau Jawa sampai ke pedalaman Papua. Di sini, di tengah-tengah kelimpahan berkah, mengapa tragedi gizi buruk itu bisa terjadi? Sungguh tak bisa kunalar dengan logika kepala. Sudah ku coba menjadikan kematian demi kematian sebagai energi untuk bertahan. Tetapi bukan kematian benar yang kutangisi. Hidup menderita di bawah kelimpahan berkah, itulah yang jadi soal sekarang. Bagaimana mungkin di surga bisa terjadi kelaparan? Sampai suatu hari, seorang transmigran asal Bali datang ke puskesmas dan menyentak hidupku. Ia cuma bilang begini, Dokter Hartono, hidup itu harus menanam, tidak bisa langsung memetik hasil. Kalimat itu begitu sederhana, namun membuatku berpikir sepanjang malam. Seperti itulah sudah kuceritakan kepadamu seluruh tragedi kekurangan gizi di sini. Aku merasa harus bertanggung jawab atas kejadian di sini. Pada suatu hari, Bapak tiba mengundangku datang ke upacara bakar batu. Ia mengundangku dengan turut membawa hipere atau ubi. Tetapi biasanya upacara bakar batu dilaksanakan jika ada sesuatu terjadi di desa ini. Berarti ada hal istimewa yang sudah terjadi. Di antara warga lokal yang malam itu tanpa baju, aku melihat sesosok berbeda. Seseorang di antaranya merupakan transmigran asal Bali. Dia yang dulu pernah datang ke puskesmas malam-malam. Kemudian, aku bertanya seperti ini. Jadi Bapak yang telah membawa hipere ke kampung ini, Pak? Luar biasa, aku tertegun mendengar jawaban darinya. Katanya begini, kami menanam ini semua di tanah Papua, tentu untuk orang Indonesia. Itulah alasan mengapa aku bertahan di desa ini. Menjadi dokter Jawa untuk orang-orang kecintaan saya. Itu pula lah yang selalu mengobati mimpi-mimpi buruk saya. Aku mohon permisi.